Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan materi tentang sejarah peradaban Islam. Dan materi yang pada siang hari ini kita akan bicara adalah tentang Arab pra-Islam. Pra itu adalah sebelum. Kalau sesudah apa? Pasca ya. Pasca, kalau pasca itu setelah, kalau pra Islam. Jadi kita ingin tahu bagaimana suasana orang-orang Arab sebelum datang Islam. Nah, di dalam ilmu sejarah ada teori metodologi yang disebut dengan Zeitgeist. Zeitgeist itu adalah pendekatan untuk mengetahui bahwa setiap peradaban ataupun setiap tatanan sejarah itu ada jiwa zamannya. Jadi zaman yang ada itu ada jiwanya. Nah, salah satu kita mengetahui Arab pra-Islam itu biar tahu sejauh mana kita bisa menjiwai jiwa zaman yang terjadi pada zaman dahulu. Nah, otomatis kita harus tahu apa yang disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan itu adalah sebuah pranata kenyataan yang dibangun oleh beberapa unsur. Salah satunya unsur kesenian, kemudian unsur kemasyarakatan, unsur sosial, terus banyak unsur-unsur yang dilihat sehingga kita bisa tahu bagaimana suasana alam ataupun juga suasana sejarah pada waktu yang kita sedang snapshot, kita sedang teliti. Nah, kita ketahui Islam itu mulai muncul ketika Rasulullah Muhammad SAW mulai menebarkan Islam. Itu tahun berapa? Rasulullah SAW lahir kan tahun 7 Masehi ya, tahun 700-an, tahun 600 sekianan lah. Jadi pada abad ke-7 Masehi. Nah, kita harus tahu di dalam materi sekarang pada abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4 ketika Rasulullah Muhammad SAW mulai lahir, kemudian berkembang dan menyebarkan dakwah Islamiyah. Nah, kita tidak harus ataupun tidak akan sekarang berpikir tentang bagaimana Islam ketika mulai dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau biasanya Bapak melihat atau membuat sebuah siklus ketika Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul, terutama ketika tahun pertama hijrah, kemudian tahun kedua hijrah, perang ya, kemudian tahun ketiga hijrah, terus sampai 11 hijrah, sampai Futuh Mekah. Setelah Futuh Mekah kan kemudian ganti dengan Khulafaur Rasyidin. Pertama setelah Rasulullah meninggal nanti diganti sama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar meninggal diganti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal diganti oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman meninggal diganti dengan Sayyidina Ali. Itu Khulafaur Rasyidin. Kemudian pindahlah ke Syria ya. Kemudian sekian ratus tahun dari Syria pindah ke Baghdad. Kemudian pindah ke mana lagi? Turki Utsmani ya, ke Istanbul. Itu gambaran sejarah sejarah Islam. Nah, kita sekarang akan berbicara sebelum Islam masuk, sebelum Islam berjaya gitu kan. Jadi harus betul-betul mengetahui bagaimana ataupun juga suasana yang dibangun atau suasana yang ada ketika Islam belum ada. Mulai terbayang kan?
Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, bagaimana gambaran kebudayaan sebelum pra-Islam? Bagaimana gambaran suasana peradaban pra-Islam? Kita memang harus melihat bahwa sebelum Islam lahir itu ada dua kekuatan besar. Yang terkenalnya adalah kekuatan Romawi dan Bizantium. Bizantium ini adalah kekuatan Persia. Bisa dilihat di gambaran bahwa sebelum Islam itu, bangsa Arab itu hegemoni pada waktu itu ada dua kekuatan besar. Pertama adalah kekuatan Romawi, kemudian yang kedua adalah kekuatan Persia. Banyak yang mengatakan dengan kekuatan Bizantium. Nah, hegemoni dua peradaban besar ini yang akan dan harus dilawan ataupun juga diungguli oleh bangsa Arab. Kita ketahui dalam beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah menggambarkan tentang kalimat ghulabatir rum, ya kan? Bahwa Romawi itu akan hancur dari ayat-ayat ataupun dari Al-Qur'an. Jadi memang Islam ini adalah sebuah peradaban yang terprediksi dan terbukti bahwa Islam adalah agama samawi karena ayat-ayatnya nyambung dengan sebuah siklus peradaban. Kembali ke pertanyaan tadi bahwa apa yang mempengaruhi ataupun suasana seperti apa ketika Islam muncul, yaitu dua kekuatan ini. Pertama adalah Romawi, yang kedua adalah Persia, dan itu yang kemudian menjadi tantangan bagi orang-orang Islam di Arab untuk mengungguli dua kekuatan besar itu, ya. Itu mungkin gambaran yang terjadi pada saat itu. Kemudian masih ada yang mau bertanya? Siapa namanya? Namanya Harold. Harold, silakan Harold. Apa saja yang mempengaruhi budaya Arab sebelum Islam? Bagus pertanyaannya. Sekarang setelah tahu bahwa dua itu kekuatan besar, di sini nih, apa saja yang mempengaruhi ataupun juga suasana di bangsa Arab pada waktu itu? Kita ketahui dari beberapa literatur. Yang pertama, yang paling berpengaruh adalah dari sisi kesenian, ya. Nah, kesenian Arab itu saat itu sedang bergumul tentang syair. Maka ada istilah syair jahiliyah, ya kan? Ini kan pernah dengar ya, syair jahiliyah. Kemudian jadi orang-orang yang hidup di bangsa Arab pada waktu itu, mereka tuh senang sekali beradu pantun, kalau sekarang lah, beradu syair. Nah, berarti ketika masuk logika juga, ketika Arab mau masuk menguasai peradaban, dia harus menguasai kekuatan seni syair. Maka muncullah Al-Qur'an itu menjadi sebuah kebanggaan. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang ternyata itu bisa mengalahkan kekuatan syair yang ada pada waktu itu. Utubi suratim mim mithlu. Silakan, kata Allah kan, kalau memang tidak percaya, coba bikin satu surat saja seperti Al-Qur'an. Nggak ada yang bisa. Kemudian tata kelola kalimatnya di dalam Al-Qur'an itu sangat terhitung. Beberapa ahli tafsir menggambarkan bahwa struktur gaya bahasa dari Quran itu memang sangat mutakhir pada zamannya. Karena memang pada waktu itu syair itu adalah satu hegemoni yang sangat dilulukan oleh bangsa-bangsa Arab. Nah, jadi Islam masuk ke dunia pada waktu itu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Allah memberikan kalamnya ataupun juga mukjizatnya, yaitu Al-Quran. Jadi berhadapannya dengan narasi-narasi yang ada nilainya. Kalau bahasa sekarang mungkin ada puisi, kemudian juga ada cerita fiksi, non fiksi, ya kan?
Jadi hal-hal itu yang saat itu di Arab yang berpengaruh. Nah, kemudian Arab pra-Islam, bangsa Arab itu di zaman dahulu itu sangat-sangat terbelakang sebenarnya. Mungkin sekarang bisa dilihat bukan sekarang ya, gambaran sekarang itu ada istilah Arab Baduy ya. Arab Baduy itu kehidupan mereka nomaden, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Saat orang-orang lain sudah mustaqir, sudah hidup dalam sebuah komunitas, menjaga yang namanya tamadun, yang namanya madani, yang namanya civil society. Nah, orang Arab itu masih berpindah-pindah. Kemudian masuklah Islam, salah satunya Islam itu membangun yang namanya civil society. Dan Islam masuk itu salah satu diantaranya menjadi keuntungan besar bagi orang-orang Arab yang memang tadinya kehidupannya nomaden. Para mahasiswa sekalian, dalam sejarah dunia kita tidak akan bisa melewatkan satu sejarah besar. Dan ini sudah mulai ada sebelum 3000 tahun sebelum Masehi. Masehi itu kan sekarang tahun ke berapa? 2025 gitu ya. Ini 3000 sebelumnya. Berarti apa? 3000 ditambah 2025 ya kan? 5000. Jadi sejak 5000 tahun yang lalu itu ada peradaban besar yang disebut dengan peradaban Mesir kuno. Perjalanan itu Mesir kuno kalau nggak salah ada sekitar 30 dinasti yang dalam Al-Quran sedikit di-spill tentang yang namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ternyata adalah dinasti dan itu sebelum Islam. Nah, peradaban Mesir juga dalam proses pencarian ada yang bertuhan pada dewa, kemudian banyak. Kemudian ada juga yang mulai mengarahkan pada istilahnya itu bertuhan ke yang satu. Itulah kemudian nyambung dengan istilah Dino Ibrahim. Nah, Dino Ibrahim itu menjadi inspirasi. Bahkan ini tidak salah kalau ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya adalah satu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Itu penafsiran yang equilibrium ya, bahwa Islam itu tidak hanya sebatas dari Rasulullah Muhammad SAW saja, tapi zaman-zaman sebelumnya, dan itu dalil-dalilnya juga banyak. Namun bahwa titik poinnya adalah Islam itu betul-betul bisa melalui beberapa peradaban sebelumnya dan tidak berbenturan dan bisa masuk. Pertama adalah tadi Bizantium, kemudian juga Romawi, termasuk dengan Mesir kuno. Di Mesir itu sebelum ketika Mesir ditaklukkan oleh Islam itu oleh Amr bin As. Amr bin As itu mulai masuk ke Kairo, dulu namanya Al-Fustot. Artinya ketika Islam masuk ke peradaban Mesir kuno yang waktu itu sudah juga dikuasai oleh orang-orang Romawi, ternyata tidak ada benturan. Tidak ada benturan apapun ketika mereka masuk membawa Islam. Itu salah satu indikator dakwah Islamiyah. Walaupun pra-nya berbenturan, kemudian memunculkan istilahnya tauhid, tidak menghancurkan peradaban. Kenapa? Karena peradaban itu dibangun oleh 7 unsur yang harus kita hargai. Jadi tidak boleh kita punya, sekarang udah zamannya, kemudian ada arca, ada peninggalan-peninggalan mumi ataupun apa itu harus dihancurkan. Enggak. Kita hargai sebagai tatanan keelokan ataupun juga kebaikan zaman yang harus dijaga bersama. Itulah salah satu di antara pemahaman Islam yang harus dijaga. Kenapa kita tahu pra-Islam? Oh, ternyata nanti kodifikasi hukum juga antara pra-Islam dengan Islam itu juga harus ada kajiannya, ada sinkronisasinya, sehingga memahami Islam dan non-Islamnya itu bisa betul lebih equilibrium. Itu mungkin sementara yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan menginspirasi
bahwa ternyata peradaban Islam itu tidak muncul dalam ruang kosong, tapi peradaban Islam muncul dalam sebuah tata ruang peradaban yang memang sudah padat kemudian bernilai. Mudah-mudahan para mahasiswa terus bisa terinspirasi untuk mengkaji, untuk belajar, dan tentunya memberikan solusi untuk peradaban kita. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.